Mau tanya nih Ustadz Denis, apakah hidayah itu harus ditunggu atau dicari? Guru kami ngasih pendapatnya beda-beda. Oke. Disebutnya ada hidayah, ada taufik. Taufik itu pertolongan, hidayah itu petunjuk. Oke. Ada yang menjawab seperti ini. Kita bisa pengen ibadah itu hidayah, kita bisa melaksanakan ibadahnya itu taufik. Oke. Ada juga yang berpendapat kayak gini. Kita ibarat di masjid semua dibagiin makanan. Ada satu yang malah nggak mau ambil makanan, dia pulang. Tengah jalan dia mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia, kenapa nggak ambil? Sama, berarti maksudnya hidayah ada di mana-mana, tapi ada yang nggak mau ngambil. Ada lagi yang berpendapat kayak gini, terserah Allah. Ada yang datangnya hidayah dulu, taufiknya nggak datang. Contoh, dia lagi maksiat, tapi setelah bertahun-tahun maksiat di tempat dugem dia mikir, apa saya pengen sampai kakek-kakek hidup kayak begini, jedak-jeduk. Udah datang tuh hidayahnya, tapi masih maksiat. Ada yang taufiknya dulu yang datang, Pak. Dia pengen pergi maksiat, nggak ada kepikiran sama sekali pengen berhenti, tapi tahu-tahu bannya dibikin bocor empat-empatnya sama Allah. Nggak jadi berangkat. Taufik, pertolongan dari Allah. Yang mana terserah Allah, tinggal kita mau hidup itu seperti apa sebetulnya. Karena sederhana, berdasarkan yang tadi, kalau kita pengen jujur, yuk dari lahir kita lebih banyak mengejar yang kita suka atau yang Allah suka sih sebetulnya. Ternyata kan lebih sering ngejar yang kita suka. Terus harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar bahwa bahwa ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Selagi kita ngejar yang aku suka terus, nggak berhenti. Sedangkan ada orang yang dia udah nggak mikirin mana yang aku suka, tapi yang Allah suka, hidupnya sudah bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang gue bahagiakan. Lebih bahagia tuh orang-orang kayak gitu. Padahal nasinya segitu-gitunya, tapi dia bagi dua, dia ngelihat orang itu berterima kasih, bisa bahagia. Lebih bahagia daripada yang baru beli handphone baru meskipun nyicil, lebih stres. Iya. Maksudnya apakah orang yang terjerumus di dalam perbuatan maksiat itu sudah pasti dikatakan 100% orang yang kehilangan akhlak? Saya tahu kalau bicara dari masa depan si orang pelaku maksiatnya dulu, kita mesti tetap mengingat bahwa kata Nabi, selagi nyawa belum nyampe kerongkongan, itu Quran surat 35 surat Fatir ayat 45 terakhir kiri atas sebelum Yasin, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa kontan balasannya detik itu juga, maka akan Allah buat tidak tersisa satu makhluk bernyawa yang bergerak di muka bumi ini. Berarti kan sebetulnya satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun pantas mati kita semua ini, Pak. Tapi kenapa kita masih ramai kayak gini? Walakin yu'akhiruhum, akan tetapi di akhiran untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sederhana berarti, kalau ngelihat diri, layakkah saya bertobat? Kalau Allah udah nggak pengen kamu tobat, mati kamu pas lagi maksiat. Sederhana. Cuman was-was syaitan aja, karena setan nggak suka kita tobat, Pak. Dia cuman bisa kasih was-was. Wah, gaya biasa joget TikTok, masa sekarang tobat? Nah, gitu doang. Kalau saya tetap mau tobat gimana? Dijambak gitu atau lagi wudhu, atau ditendang pas lagi sujud, sama kayak gitu. Kalau misalkan kita ngelihat orang, kok saya lihat dia maksiat nih, kok ini ada bukti rekamannya. Sederhana, yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih. Maka ya udah, sederhana, kata yang punya langit dan bumi aja berarti dia masih dikasih kesempatan. Apa kita main hakim sendiri? Tinggal nanti orangnya mau ngapain nih, ngegunain sisa waktunya untuk apa. Memang ketika bicaranya tadi tentang akhlak, saya itu mendapati sejauh ini ngaji, Pak, akhlak itu kayak buah, Pak. Ada akarnya, ada batangnya. Akhlaknya tuh baru di buah. Ini juga akan menjawab insya Allah kalau ada yang bertanya, oh di Jepang, di luar negeri orang lebih disiplin, bukan Islam loh mereka, nggak ngaji, nggak sholat, tapi lebih disiplin, lebih tepat waktu, mereka berakhlak bukan? Berarti saya nggak usah berhijab dulu, yang penting hati saya berhijab duluan, daripada berhijab sosoleha tapi gibah. Nah, kita jawab bismillah insya Allah. Akarnya adalah akidah, tauhid yang benar. Tauhid ya. Batangnya syariat yang dijaga, karena akidah benar akan rela kesehariannya diatur oleh aturan Allah. Buahnya akhlak.
Apa kabar kalau misalkan kita belajar akhlak saja tanpa bicara tentang akidah dan syariat, bahkan dia nggak beragama? Oke, bisa. Tapi yuk lihat sekali lagi, negara dengan bunuh diri paling tinggi justru disebut dari negara-negara tadi yang saya dapati. Betul. Jepang, produksi film porno terbesar, sampai pernah baca majalah ada mahasiswi loncat dari apartemen lantai 14, Pak. Maka tentu tewas seketika ketika akhirnya dicek di kamarnya nemu buku diari. Dapatlah satu alasan, ternyata dia bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kenapa kayak gitu? Anaknya kayak gimana? Ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya bagus, nilainya keren, pinter. Terus kenapa bunuh diri? Satu, Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Nah, ketika akhirnya diledekin, ngapain kamu jerawatan, jangan temenan sama dia, mendingan saya mati. Padahal tadi, sehingga kita yuk bicara pendidikan. Karena ketika akhirnya kita bismillah belajar, Islam nggak melarang sih belajar kemanapun, tapi sayang dan mubazir ketika kita mengetahui bahwa Islam tuh udah sempurna, punya segala-galanya. Contoh, kita bicara tentang pendidikan. 78 tahun Indonesia merdeka, jujur udah berapa kali ganti kurikulum? Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum, kalau mau jujur. Terus pendidikan tujuannya apa? Saya kalau di pengajian tanya ke bapak, ke ibu-ibu, Bu, anaknya sekolah. Terus buat apa, Bu? Biar pinter. Oke, pinter itu bagus, tapi punten, Bu, pinter dalam Islam cuman efek samping. Tujuan pendidikan dalam Islam bukan cuman bikin pinter. Tapi contoh Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Menyucikan jiwa mereka. Karena izin, Pak, kalau ada maling bodoh, malingnya bodoh, pengen nyolong ayamnya nggak ketangkep, ayamnya ketangkep, bodoh itu maling. Tapi yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya, ini agak repot. Tapi dia pinter kok. Pinternya dari mana? Ya kan kunci jawaban bisa beli, ijazah juga bisa beli kalau di Konoha, ya. sehingga akhirnya udah mengecek dia pinternya dari kunci jawaban dan ijazah yang bisa dibeli, tahu-tahu ngurus jutaan rakyat, kan repot. Sedangkan tadi, mendingan kamu bodoh dah kalau misalkan nggak punya akhlak. Karena nyolong ayam juga ayamnya nggak celaka, kamunya yang ketangkep. Yang repot kan dianya pinter nggak berakhlak, ini dia. Sedangkan tadi tujuan pendidikan dalam Islam, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter gitu? Enggak. Orang kafir Quraisy itu ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Mereka rihlah, suka diterjemahin jalan-jalan. Jalan-jalan itu kalau kita jalan-jalan ngabisin duit, orang kafir Quraisy jalan-jalan jadi duit, saking pinternya dagang. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pinter? Enggak. Pengen nyuciin jiwa mereka. Karena selagi jiwa suci, terserah kamu mau jadi apa. Mau tukang sapu, mau nggak punya apa-apa, mau apapun sekalipun, mulia di sisi Allah. Daripada punya jabatan paling tinggi seplanet bumi kalau perlu, tapi nggak ada akhlaknya, terus gimana jadinya? Karena dari awal tujuannya beda, pinter. Tapi Bapak juga bahas tentang yang penting kognitif, jago ngitung apa segala macam. Enggak. Cuciin jiwa. Tanya ke semua ibu-ibu, Pak, pengen punya anak pinter, jago, tampan, rupawan, viral, kaya segala macam, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Gak mau semuanya, Pak. Lebih pengen pilih yang, ya Allah, saya bangun ini anak baru selesai tahajud, anak lain mah susah dibangunin. Ya Allah, anak lain kalau dimintain tolong berantem dulu sama mamanya, dia malah nawarin, Ma, ada yang bisa saya bantu. Lebih indah, Pak. Meskipun ketika ditanya, nah 2 tambah 2 berapa? Nah 5. Kacau, matematika.